Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Lin Tian, dan Tu Feiyang dan Shen Qingyu juga memandang pria mengerikan ini dengan aneh. Kemudian Lin Tian berkata, jika kamu ingin hidup, datanglah kepadaku dan datang satu persatu. Orang-orang ingin bergegas keluar, tetapi Qiao Yun berteriak, apa pemerasannya? Apakah kamu tidak melihatku di sini? Orang-orang itu tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sekaligus. Mereka hanya bisa membiarkan Qiao Yun keluar. Tu Feiyang tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi tahanan dengan tergesa-gesa. Lihat Qiao Yun perlahan terbang keluar, lalu jatuh di depan Lin Tian, dan dengan gelisah, itu, aku datang. Maukah kamu menjadi budakku? Budak? Qiao Yun Leng berikutnya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kepada orang luar, jika bukan orang yang sepenuhnya saya percayai, saya akan membiarkan dia menjadi budak saya. Ah! Qiao Yun sedikit tertekan. Bagaimanapun, dia adalah tetua sekte Tongbao, tetapi sekarang dia akan menjadi budak, yang terlalu memalukan. Lin Tian tersenyum pada orang-orang ini. Kamu juga bisa memilih untuk mati. Mendengar kematian, orang-orang ini lebih takut, jadi Qiao Yun berkata, oke, aku janji. Tapi Qiao Yun berpikir dalam hati, ketika saya memiliki kesempatan, saya akan menyelinap pergi. Tidak hanya Qiao Yun, semua orang berpikir begitu, tetapi ketika Lin Tian meletakkan tangannya di dahi Qiao Yun dan meninggalkan tanda jiwa di jiwanya, Qiao Yun takut menjadi konyol, Kamu pikir aku bodoh? Lin Tian tampak tersenyum, tetapi wajah Qiao Yun jelek, dan kemudian dia berkata dengan muram, ini kemalanganku. Tu Feiyang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Shen Qingyu bertanya-tanya bahwa Qiao Yun hanya agresif, tetapi sekarang dia jujur dan berkompromi. Pada saat ini, Lin Tian memandang orang lain lagi, mulai kamu. Orang-orang itu tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya tahu bahwa satu persatu mereka bergegas melapor, sampai satu persatu mereka ditinggalkan dengan stempel jiwa, mereka tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Ketika Lin Tian melihat bahwa semuanya telah selesai, orang-orang itu melihat warna ilahi Lin Tian satu persatu. Mereka semua ketakutan. Lin Tian bertanya, apakah kamu masih di lembah melupakan kekhawatiran saat kamu membuka gerbang harta karun? Ketika mereka melihat Qiao Yun berkata, kami memiliki beberapa tetua yang datang ke Tongbao Men, tetapi saya bertanggung jawab di sini, sementara yang lain menyebarkan berita di kota. Ketika kami menemukan rumah harta karun, kami akan memberitahu mereka dan mereka akan datang. Dan apakah Anda tahu Departemen Keuangan? Lin Tian bertanya, dan Qiao Yun ragu-ragu dan mengeluarkan setumpuk informasi. Karena milenium, beberapa tempat telah berubah, tetapi lokasinya ada di sekitar gunung, tetapi kami belum dapat menemukannya. Lin Tian mengambil informasi itu, melihatnya dan berkata, tentu saja Anda tidak dapat menemukannya. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Lin, tetapi Tu Feiyang berkata dengan rasa ingin tahu, tahukah kamu? Shen Qingyu juga memandang Lin Tian dengan aneh, dan ada lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya di Lin Tian. Orang-orang ingin tahu tentang apa ini. Pada saat ini, kilas balik jiwa Lin Tian tiba-tiba bergegas ke langit, dan kemudian susunan besar muncul di sekitarnya. Semua orang kaget. Lalu ada rumble dari bawah gunung. Untuk sesaat, sebuah istana bawah tanah keluar dari tanah. Semua orang terkejut, dan Tu Feiyang memandang Lin Tian dengan aneh, bagaimana kamu tahu? Rumah harta karun semuanya tersembunyi dengan susunan siluman khusus. Satu-satunya cara adalah memicu mereka untuk muncul. Lin Tian menjelaskan. Mereka tidak mengharapkan hal seperti itu, tetapi Lin Tian melihat ke istana yang telah terbuka dan berkata, tunggu di luar, ayo masuk. Orang-orang itu tidak berani tetapi menganggukkan kepala. Namun, Tu Feiyang khawatir tentang arai tersebut. Susunan di luar istana terlalu kuat. Kecil. Lin Tian berkata, dan orang-orang di Tongbao Men itu ragu, sampai Lin Tian membawa 3 orang melalui barisan, dan semua orang terkejut. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar perintah Lin Tian kepada mereka, jaga daerah sekitarnya dan jangan biarkan siapapun di dekat istana. Iya. Orang-orang itu menjawab, dan kemudian setelah suara Lin Tian benar-benar menghilang, semua orang merasa lega. Beberapa orang memandang Qiao Yun dengan gelisah, Penatua 9, akankah gerbang Tongbao ini membunuh kita? Apa gunanya mengkhawatirkannya sekarang? Qiao Yun memelototi mereka, dan mereka harus berhenti berbicara. Qiao Yun tahu Lin Tian tidak mudah, jadi dia ragu-ragu dan berkata kepada mereka, sekarang, kita adalah budak pria itu, dengarkan saja dia. Kerumunan mengangguk, dan Qiao Yun berteriak, menyebar, jaga istana dan jangan dekati siapapun. Iya. Segera orang-orang ini bubar, dan Qiao Yun tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari, dia akan ditundukkan oleh alam emas. Ah! Itulah hidup. Qiao Yun tertekan, tetapi di istana, itu adalah pemandangan lain.
Di istana ini, ada mantra, pil, dan beberapa bahan yang tersebar. Tu Fei yang melihatnya dan berkata, seperti itulah rumah harta karun itu. Shen Qingyu juga gila, dan Lin Tian memandang kedua orang itu, ambil beberapa jika kamu perlu. Saya akan membawa sisanya kembali ke gerbang Tianshui untuk digunakan murid-murid saya. Tu Fei Yang dan dia sangat berterima kasih, tetapi mereka tidak mengambil banyak, tetapi mereka mengambil beberapa yang mereka butuhkan. Untuk Lin Tian, dia menemukan 5 elemen batu jiwa bumi, batu jiwa kayu, batu jiwa air, batu jiwa emas dan batu jiwa api. Jadi dia menyerapnya. Dalam sekejap, ada 6 bayi Yuan di benda langit hutan, termasuk bayi 5 elemen Yuan dan 1 bayi Yuan gelap. Sekarang buruk, angin, guntur, cahaya. Ketiga jenis batu jiwa ini langka. Lin Tian tahu bahwa dia tidak bisa datang terburu-buru. Dia hanya bisa mengandalkan kesempatan, jadi dia mengambil suasana hatinya dan menjarah semua barang di rumah harta karun. Akhirnya, Lin Tian memegang manik tembus pandang merah api dan pergi ke Shen Qingyu, apa yang kamu butuhkan? Melihat manik-manik api tetap, Shen Qingyu sangat bersemangat. Terima kasih banyak. Tapi ada risiko saat menggunakan bola api ini. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu. Kata Lin Tian. Shen Qingyu terkejut melihat Lin Tian. Benarkah? Iya. Shen Qingyu sangat bersemangat, dia berkata sambil tersenyum, itu terlalu merepotkan bagimu. Simpan dulu. Kamu harus menyiapkannya nanti. Lin Tian melempar manik-manik itu ke sisi lain, dan Shen Qingyu berhenti. Lin Tian kemudian memandang Tu Fei Yang dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Apakah kamu siap? Ya, apa yang cocok untukku, aku menerimanya. Yang lain, bagaimanapun, tidak berguna. Tu Fei Yang tertawa. Lin Tian sangat puas dan berkata, ketika Anda kembali, Anda dapat memanggil orang-orang Tianhuomen. Ngomong-ngomong, aku ingin bertemu denganmu dan mengatur ulang Tianhuomen. Benarkah? Tu Fei Yang tiba-tiba khawatir, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, mengapa? Apakah kamu masih takut aku menyakiti mereka? Tu Fei Yang segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya khawatir orang-orang dari aliansi Tongbaomen dan Tiangu akan membunuh kita semua. Jangan khawatir, di Gunung Fengxian, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menangkapku. Lin Tian tersenyum percaya diri. Tu Fei Yang tidak tahu kepercayaan diri Lin Tian, tetapi ketika dia melihat bahwa Lin Tian dapat dengan mudah menaklukkan orang-orang di gerbang Tongbao, dia berkata dengan mengatupkan giginya, oke, saya akan mengaturnya untuk Anda setelah Anda keluar. Lin Tian mengangguk, lalu memandang mereka dan tersenyum, keluar. Pada saat ini, di luar sangat sibuk, terutama ada banyak perbaikan longgar, dan Qiao Yun dan yang lainnya bertanggung jawab untuk memblokir orang-orang ini di luar. Ketika Lin Tian mendengar suara berisik di luar, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menertawakan Tu Fei Yang dan berkata, mari kita turunkan sisa gerbang Tongbao di Gunung Fengxian. Tu Fei Yang melihat senyum Lin Tian dan berkata, apa maksudmu? Lin Tian meminta mereka untuk menunggu di sini. Setelah Lin Tian keluar sebentar, orang-orang di luar bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa dia bisa masuk. Lin Tian tidak menanggapi kerumunan, tetapi memberitahu Qiao Tian, panggil semua orang di gerbang Tongbao Gunung Fengxian, biarkan mereka memasuki istana, dan katakan bahwa ada sesuatu di dalamnya, dan minta mereka untuk menggali bersama. Ketika Qiao Tian mendengar ini, dia langsung merasa bahwa Lin Tian akan membunuh semua Tongbaomen, dan Lin Tian tersenyum. Melihat senyum Lin Tian, Qiao Tian tahu bahwa gerbang Tongbao telah selesai, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyebarkan berita di sini sesuai dengan maksud Lin Tian. Lin Tian kemudian kembali ke istana dan menunggu di sana, sementara Tu Fei Yang berkata dengan rasa ingin tahu, apakah mereka akan ditipu? Jika ada sesepuh sekte Tongbao, dia harus dihukum jika dia tidak dihukum. Lin Tian tersenyum aneh, dan Tu Fei Yang harus mengaguminya. Kamu kuat. Shen Qingyu tidak tahu bagaimana menggambarkan Lin Tian, tetapi dia bergumam pada dirinya sendiri, sungguh orang yang mengerikan. Setelah beberapa saat, ada banyak kebisingan di luar. Lin Tian sudah tahu bahwa orang-orang itu datang dan tersenyum, saya akan menemui mereka, dan Anda akan terus menunggu di dalam. Iya. Setelah berkat 2 orang, Lin Tian keluar, dan ada sekelompok orang di luar, termasuk 3 tetua. Qiao Tian berkata kepada ketiga pria itu, 3 tetua, inilah yang saya sebut Master Arai. Oh. Jadi, dia memecahkan susunan harta karun ini? Salah satu orang tua bertanya. 2 lainnya sedikit lebih muda, tetapi mereka tampak mencemooh Lin Tianshen. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan baju besi merah lembut, bertanya-tanya, hanya dia. Bisakah kita melanggar batas? Yang lainnya adalah baju besi lembut biru, dan wajahnya aneh.
Alam emas, apakah kamu yakin bisa memecahkannya? Saat ini, tidak hanya 3 tetua, tetapi juga penonton di dekatnya semua berpikir itu tidak mungkin. Tetapi Lintian tidak menjelaskan, tetapi berkata, cinta tidak bisa datang. Setelah itu, Lintian masuk ke dalam. Ketiga tetua itu kesal, terutama lelaki tua dengan alis putih, sepasang sarung tangan cakar hitam, dan matanya menatap jalan. Orang ini, suara yang besar. Qiao Yun tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengingatkan 3 orang, Anda dapat mengikuti, jika tidak, Anda tidak dapat menemukan pintu masuk ke Arai. Ketiga orang itu saling memandang dan berencana masuk ke dalam untuk memperbaiki Lintian. Tetapi di dalamnya, ada kosong di mana-mana, sebaliknya, ada Tu Feiyang dan Shen Qingyu. Tu Feiyang melihat lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka itu adalah lelaki tua alang alis putih. Alis putih alang tua, kelompok tetua Tong Baomen milik ahli kedua, juga kedua setelah keberadaan tetua besar, sehingga disebut alis putih kedua. Suatu kali Tu Feiyang bertarung dengannya, tetapi akhirnya dia melarikan diri, dan elang alis putih mengenali Tu Feiyang sekilas dan berkata, apakah itu kamu? Mengapa Anda di sini? Dua lainnya, yang juga aneh, menatap Tu Feiyang, sementara Tu Feiyang tersenyum pada dua lainnya. Penatua merah dan biru, kalian berdua ada di sini. Tapi Shen Qingyu terkejut. Alis putih elang tua, tetua merah dan biru, ketiganya telah bersatu? Apakah ketiganya kuat? Lintian sepertinya sangat terkejut. Lintian bertanya dengan rasa ingin tahu. Shen Qingyu berkata, para tetua merah dan biru telah berlatih kultivasi ganda yin yang, dan mereka kembar, sehingga mereka dikatakan dapat bergabung menjadi satu dan menjadi orang yang mengerikan. Lintian berkata, itulah yang terjadi. Melihat penghinaan Lintian, tetua merah itu bertatapan putih. Wah, bagaimana nada bicaramu? Penatua Lan juga tidak senang. Kamu pikir itu bagus untuk mengetahui sedikit Arai? Aku bukan apa-apa, tapi kamu benar-benar bodoh. Lintian tersenyum. Kedua orang ini marah sekaligus, tetapi elang alis putih selalu mengetahui apa yang sama. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa pintu keluarnya hilang. Tepatnya, dia tidak tahu jalan keluar dari Arai sama sekali, hanya tahu untuk mengikuti Lintian masuk. Kemudian elang alis putih berkata dengan dingin, Anda telah membawa kami masuk, dan berniat menjebak kami di sini. Kamu sedikit lebih pintar. Lintian tersenyum, tetapi elang alis putih selalu menganggapnya aneh. Qiao Lao, bagaimana kami bisa bekerja sama denganmu? Maksudmu orang-orang di luar sana? Mereka semua berpaling kepada saya. Kata-kata Lintian membuat ketiga orang itu langsung tidak percaya. Tetua merah dan tetua biru berpikir Lintian membodohi mereka, dan Tu Feiyang menertawakan ketiganya. 3, kamu harus cepat menyerah, atau kamu akan menderita nanti. Menyerah? Hanya Anda? Tu Feiyang, aku bisa mengejarmu saat itu. Apakah Anda pikir Anda bisa menjadi lawan saya? Elang alis putih tidak percaya. Tu Feiyang tersenyum, maaf, ini bukan aku, ini dia. Ketika Tu Feiyang menunjuk ke Lintian, elang alis putih tidak bisa menahan tawa. Jin dan Jing, apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Atau apakah Anda bodoh? Tidak percaya. Kemudian tunggu, dan Anda akan tahu rasa sakitnya. Tu Feiyang tersenyum penuh harap. Bagaimana saya bisa membunuhnya, kata elang alis putih. Pada saat ini, elang alis putih mengulurkan satu tangan, cakarnya sangat tajam, dan kemudian dia akan menghancurkan kepala Lintian di udara. Tetapi ketika cakar itu terbang keluar, tiba-tiba ia terbang kembali dan mengenai tetua merah. Penatua merah berkata dengan muram, elang alis putih, apa yang kamu lakukan? Alis putih elang Leng tua di bawah buru-buru menjelaskan, bukan salahku. Itu bukan salahmu? Akankah sihirmu menyerangku? Penatua merah sangat tertekan. Elang alis putih tidak begitu mengerti, tetapi dia masih mengendalikan cakar dan ingin menyerang Lintian. Tapi cakar ini di luar kendali, dan bahkan cakar tangan yang lain menghantam wajahnya. Ini membuat elang alis putih takut membuang cakar di tangannya. Kemudian dia menatap kedua cakar itu untuk waktu yang lama. Kemudian dia menatap Lintian dan yang lainnya dengan marah. Kamu, siapa kamu? Sesepuh merah dan biru juga merasa ada yang tidak beres, dan mereka berjaga-jaga. Lintian tersenyum dan berkata, ini aku. Pada saat ini, dua cakar berkibar di langit hutan, dan elang alis putih berkata dengan tergesa-gesa, bagus kamu, hari ini aku akan memberitahumu kekuatanku. Pada saat ini, cahaya keemasan pada alis putih elang berkedip, dan kemudian cahaya keemasan berubah menjadi elang, dan kemudian seluruh orang berubah menjadi elang emas. Elang! Tu Fei terkejut, dan Shen Qingyu mengerutkan kening, sihir mengerikan dalam sihir emas. Iya.
Seni elang. Pada saat ini, elang alis putih itu seperti bayangan emas, sangat cepat, dan segera bergegas ke Lintian. Kecepatan ini, apalagi Shen Qingyu, adalah Tu Fei Yang. Saya tidak bisa melihat bagaimana pihak lain datang. Elang alis putih meraih Lintian dengan satu tangan, dan cakar elang emas besar melintas. Saya pikir Lintian akan terbunuh oleh keajaiban peleburan elang, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Lintian memisahkan bayangan, dan elang alis putih memukul seorang pria, dan orang yang dipukul menghilang, tetapi orang yang tidak dipukul tersenyum sempurna. Kamu ingin membunuhku jika kamu bahkan tidak bisa menyentuhku? Tu Fei Yang dan Shen Qingyu tidak menyangka bahwa keterampilan pemisahan Lintian dapat digunakan dengan cara ini. Namun, ketiga tetua itu dibutakan, terutama elang alis putih, yang tidak mau melakukannya, bersenandung, saya tidak percaya. Aku tidak bisa membawamu. Setelah berbicara, elang alis putih mulai lagi, dan kali ini, dua tangan berubah menjadi dua cakar, satu tangan. Penatua merah dan biru berpikir bahwa Lintian dapat dijatuhkan dengan mudah. Siapa yang tahu bahwa ketika elang alis putih hendak bertemu Lintian dibagi menjadi 2 dan 4. Pada saat yang sama, keempat sosok itu tertawa dan berkata, apakah kamu memiliki 4 tangan? Para tetua merah dan biru terkejut dengan ini, sementara elang alis putih dikalahkan dengan tergesa-gesa. Kemudian dia menyerang dengan liar di sana, dan kemudian semua bayangan cakar elang melintas di depan Lintian. Lintian memiliki banyak bayangan ajaib, hanya 200 sekaligus. Tiba-tiba, seluruh aula adalah dia. Anda! Mata elang alis putih itu merah karena marah, dan tetua merah dan biru berkata bersama, ayo pergi. Pada saat ini, kedua orang itu bertepatan, dan kemudian api tangan kiri, air tangan kanan, dua kekuatan bertabrakan, menjadi uap yang kuat. Aliran udara yang kuat ini, ada suhu yang bagus, sekali menyentuh tubuh, bisa terbakar sampai mati. Tapi sebuah dinding muncul di depan Lintian, yang memblokir semua arus udara secara langsung. Pria itu tidak mau melakukannya, dan dia bersenandung, saya melihat apakah tembok Anda dapat menahan kekuatan saya. Saya melihat pria bertubuh itu memegang tangannya dan membuat gelombang besar. Gelombang ini memiliki api dan air, yang terlihat sangat aneh. Tapi Lintian tersenyum, api dan air bercampur tangan. Itu bagus. Semuanya baik-baik saja. Kedua orang itu melihat bahwa Lintian bahkan tertawa dan kemudian bersenandung. Kekuatannya kuat. Tetapi setelah tembok itu dirobohkan, Lintian memadatkan 16 tembok berat. Ini juga merupakan kekuatan kuat yang pecah setelah pembentukan bayi 6 yuan. Tapi pria yang cocok tidak peduli. Dia bahkan berpikir bahwa dia dapat dengan mudah mendobrak tembok. Siapa yang tahu bahwa serangan itu tidak berpengaruh pada dinding? Orang yang bugar itu terkejut mengatakannya di tempat, tidak mungkin, bagaimana bisa seseorang dari alam emas memiliki kekuatan yang begitu kuat? Elang alis putih juga dihentikan oleh kemampuan Lintian satu persatu, dan kemudian bertanya dengan aneh, siapa kamu dan mengapa kamu menargetkan kami? Sincuetik juga berkata, ya, siapa Anda dan mengapa Anda menargetkan As? Aku tidak membidikmu, aku membidik Tongba Omen, orang-orang yang bekerja untuk aliansi kuno surga. Lintian berkedip. Aliansi surga dan zaman kuno? Apakah Anda memiliki perseteruan dengan aliansi kuno? Elang alis putih selalu ragu. Tu Fei Yang dan Shen Qingyu juga penasaran, tetapi Lintian tidak pernah mengatakannya, tetapi selama mereka berasal dari Tongba Omen, mereka sangat sulit untuk aman. Lintian tidak answer secara langsung, tetapi berkata, jika kamu tidak ingin mati, menyerah, dan tarik garis yang jelas dengan aliansi. Jika kamu ingin mati, aku bisa menyelesaikanmu. Lintian Dian mengatakan bahwa pembunuhan kilatan jiwa di tubuhnya telah berkumpul, sementara elang tiga alis putih tidak menyadari keseriusan masalahnya. Di antara mereka, elang alis putih juga melepaskan topeng emas untuk melindungi dirinya sendiri, begitu pula pria yang bugar, mengumpulkan topeng dua warna biru api. Aku tidak bisa menahan penutup mantramu. Lintian mengira orang-orang ini akan tersenyum setelah menggunakan topeng aura. Tapi elang alis putih berkata dengan bangga, wah, penyamaranku, apalagi kamu, adalah keadaan yang benar-benar terganggu, bahkan pria yang lebih kuat, tidak dapat dipatahkan. Orang yang bugar juga percaya diri sepenuhnya, saya penutup yang pas ini, Anda bahkan tidak berpikir. Maaf, tapi seranganku akan menembus dan mengarah ke jiwa. Ketika Lintian selesai berbicara, jiwa-jiwa itu bergegas keluar. Ketiga pria itu tidak memiliki alat pertahanan jiwa sama sekali dan berteriak di tempat. Tu Fei Yang dan Shen Qingyu tahu betapa mengerikannya pembunuhan kilat jiwa Lintian. Lintian menatap tiga orang yang memegangi kepala mereka. Aku ingin membunuhmu. Ini sangat sederhana. Jadi, Anda harus menghargai kesempatan ini.
Ketiganya akhirnya mengerti mengapa Qiao Yun bekerja untuk Lin Tian, jadi elang alis putih juga takut berkeringat dan mengangguk. Saya mendengarkan Anda. Pria sinkretis juga dibagi menjadi dua bagian. Kemudian kedua pria itu mengangguk liar dan memohon belas kasihan. Sebelum Lin Tian, mereka meninggalkan segel jiwa mereka satu persatu. Ketika ketiga orang itu bangun, mereka tahu betapa kuatnya jiwa Lin Tian. Tu Fei yang khawatir, bukankah orang-orang itu akan mengkhianatimu? Jangan khawatir, aku meninggalkan segel jiwa. Siapapun yang mengkhianati akan mati. Lin Tian tertawa. Tu Fei yang menarik napas, segel jiwa? Apakah jiwamu lebih baik dari mereka? Shen Qingyu juga penasaran untuk menatap Lin Tian, yang tertawa dan berkata, jika tidak kuat, bagaimana saya bisa menyakiti jiwa mereka? Tu Fei Yang dan Lin Tian Xiao langsung merasa malu, tetapi elang alis putih selalu tertekan hingga ekstrim. Adapun Lin Tian Xiao, dia berkata, oke, sekarang saatnya membawa semua orang dari gerbang Tongbao keluar. Setelah mendengar ini, ketiga orang itu menghela nafas tanpa daya, dan kemudian bekerja sama dengan Lin Tian untuk menjatuhkan orang-orang Tongbao Men satu persatu. Ketika orang-orang di gerbang Tongbao Xianshan semuanya kembali ke Lin Tian pergi bersama Tu Fei Yang. Adapun orang-orang itu, mereka menjadi eyeliner Lin Tian, dan Lin Tian memberitahu mereka bahwa berita apapun dapat dilaporkan kepada mereka kapan saja. Namun, sisa perbaikan longgar lembah melupakan kekhawatiran tidak tahu bahwa rumah harta karun telah dipindahkan oleh Lin Tiange, jadi mereka masih berpikir tentang bagaimana memecahkan susunan rumah harta karun. Sampai kami menghabiskan sebagian besar hari untuk mengkonsumsi arai satu persatu, dan bergegas ke dalamnya, kami menemukan bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Tapi kami tidak meragukan Lin Tian. Kami hanya berpikir bahwa Tongbao Men telah mengambil semuanya. Jadi di kota kecil, ketika Lin Tian-san mendengar bahwa semua orang mendiskusikan bahwa orang-orang di Tongbao Men telah mengambil semua harta, Lin Tian Xiao melihat Tu Fei Yang, sekarang tidak ada kekhawatiran tentang Tongbao Men, Anda dapat pergi ke orang yang memanggil Tian Huo Men. Tu Fei Yang tidak bisa menunggu, tetapi dia berkata dengan gembira, oke, aku akan pergi sekarang. Kembalilah ke gedung Yexiang untuk menemukanku. Iya. Tu Fei Yang sangat senang. Lalu dia pergi. Lin Tian memandang Shen Qingyu dan berkata, ayo kembali ke Menara Yexiang. Aku akan membantumu mengintegrasikan manik-manik. Shen Qingyu memandang Lin Tian saat ini, sama seperti dia melihat yang lebih tua. Ya, penatua, katanya. Senior. Lin Tian sedikit terkejut, Shen Qingyu malu untuk mengatakan, saya pikir, Anda pasti orang yang hebat, sembunyikan saja kekuatannya, jadi. Lin Tian tersenyum dan berkata, apapun itu, sama saja. Shen Qingyu awalnya bernama Lin Tian, tapi sekarang dia tidak berani. Terutama setelah jangka waktu tertentu, dia penuh dengan pemujaan untuk Lin Tian, jadi dia memanggilnya, juga memanggil yang lebih tua. Sampai keduanya kembali ke gedung Yexiang, sang induk semang buru-buru maju untuk menemui mereka, dan seolah-olah sampai semuanya, dia tersenyum pada Lin Tian di gerbang. Tuan Lin, selamat datang untuk berkunjung lagi. Semua orang di rumah bordil bertanya-tanya siapa Lin Tian dan mengapa induk semang harus bertemu dengannya secara langsung. Lin Tian memandang Shen Qingyu, tetapi Shen Qingyu merasa malu dan berkata, saya. Lin Tian menebak bahwa Shen Qingyu pasti telah memberitahu bos tentang hal itu, tetapi Lin Tian tidak marah. Bagaimanapun, itu bukan apa-apa. Ayo pergi. Lin Tian mengatakan sesuatu, dan pergi ke rumah bordil sendirian, dan ibu bos secara alami bertemu dengannya di seluruh kota. Akhirnya, sang induk semang membawa mereka ke loteng Shen Qingyu. Sang induk semang bertanya, Tuan Lin, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk Anda. Saya perlu membantu Nona Shen, jadi jangan biarkan siapapun masuk tanpa izin saya. Ketika induk semang mendengar ini, dia langsung mengangguk, baiklah, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Anda. Lin Tian kemudian memandang Shen Qingyu dan berkata, ayo pergi. Shen Qingyu segera membawa Lin Tian ke loteng, dan kemudian bertanya-tanya, Tuan, tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Anda duduk, lalu tutup mata Anda, gerakan aura batin Anda, dan tunjukkan akar spiritual Anda. Lin Tian memberitahunya. Shen Qingyu mengeluarkan suara, lalu menemukan tempat duduk, lalu memutar roh api, dan kemudian akar roh muncul di belakangnya. Akar roh kudus yang luar biasa. Lin Tian menatap 14 akar, dan bergumam. Namun, akar dari ke-14 kumis ini menjulang, dan aura itu terkadang kuat, yang tidak dapat dipadatkan sama sekali. Tapi Lin Tian membungkuk dengan manik-manik pengikat api, dan kemudian mengendalikannya satu persatu. Proses integrasi ini sangat panjang, tetapi Lin Tian masih ada untuk membantu, sementara Shen Qingyu khawatir apakah dia akan gagal.
Sang induk semang di luar loteng telah mengatur banyak orang untuk berjaga-jaga dan tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Dengan cara ini, Lin Tian menghabiskan 3 hari 3 malam di rumah bordil, dan selama waktu itu, tidak ada yang mengganggunya, bahkan Tu Fei yang tidak muncul. Sampai loteng Shen Qingyu, roh api yang kuat menyebar, dan induk semang bergegas berdiri di luar loteng. Pada saat yang sama, para penjaga di sekitar ingin tahu tentang apa yang terjadi di loteng. Ketika Lin Tian keluar dari loteng, dia diikuti oleh seorang wanita. Wanita ini adalah Shen Qingyu. Shen Qingyu lebih menakjubkan dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dengan roh api yang kuat dan akar roh kudus, banyak orang terkejut. Istri pemilik bahkan lebih demensia, Shen Wenj, kamu. Nyonya, saya berhasil. Mata Shen Qingyu penuh kegembiraan, dan istri pemilik juga sangat senang mengatakan, oke, sangat bagus. Shen Qingyu memandang Lin Tian setelah dia bahagia, dan kemudian membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, Penatua Lin. Para penonton tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka ingin tahu tentang kesopanan Shen Qingyu kepada Lin Tian. Lin Tian menertawakan Shen Qingyu. Itu bakatmu sendiri. Aku hanya mengangkat tanganku. Jangan berterima kasih. Meskipun Lin Tian mengatakan itu, Shen Qingyu berterima kasih. Kemudian sebuah suara datang, Nona Shen, ini Anda. Semua orang ingin tahu tentang siapa itu, dan ibu pemilik mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa datang? Shen Qingyu juga terlihat berbeda. Orang ini. Setelah beberapa saat, bayangan yang sangat cepat, seperti embusan angin, tiba di depan Lin Tian dan Shen Qingyu. Saya melihat pria ini dengan pakaian putih, kipas putih, dan sepasang wajah cantik. Ketika induk semang melihat pria ini, dia berkata dengan hormat, Tuan Su. Bagaimana? Bagaimana bisnis baru-baru ini? Orang ini, seperti bertanya kepada bawahan, bertanya kepada bos. Sang induk semang melaporkan, semuanya baik-baik saja. Pemuda tampan itu sangat puas, dan tersenyum dengan kipas. Nona Shen, saya telah menunggu hari ini selama hampir 3 tahun. Saya. Shen Qingyu tampak buruk, dan pemuda itu tersenyum. 3 tahun lalu, Anda berjanji kepada saya bahwa begitu Anda memperbaiki akar spiritual Anda akan menikah dengan keluarga Su saya. Shen Qingyu berkata dengan tergesa-gesa, siapa aku saat itu? Jika Anda dapat membantu saya menemukan manik-manik perbaikan api, saya akan setuju. Benarkah? Mengapa saya tidak ingat? Pria muda itu bertanya sambil tersenyum. Shen Qingyu ingin menjelaskan, tetapi pemuda itu tersenyum dan berkata, apa? Ingin kembali? Itu tidak baik. Biarkan saya pergi, Tuan Su. Saya tidak cocok. Anda sebaiknya mencari orang lain. Shen Qingyu berkata tanpa daya. Pemuda itu mencibir, saya tuan muda tertua dari keluarga Su. Semua orang tahu bahwa saya mengatakan 1 adalah 1, 2 adalah 2. Jika Anda melanggar presiden ini, bagaimana saya bisa mengelola keluarga Su di masa depan? Bagaimana kita bisa membiarkan orang-orang dari rumah bordil besar keluarga Su menetap? Shen Qingyu sedang terburu-buru dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, sementara induk semang berdiri di Shen Qingyu dan berkata, Tuan Su, kami memang berjanji padanya saat itu, membantunya menemukannya, dan membiarkannya secara resmi menjadi anggota keluarga Su. Bos malam, lenganmu, kapan kamu kehabisan? Pria itu melotot. Sang induk semang tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berkata, maaf. Tenang dan lakukan bisnismu. Jangan ikut campur. Pria muda itu melotot, lalu memandang Shen Qingyu dan berkata sambil tersenyum, Nona Shen, Anda harus tahu bahwa banyak wanita ingin menikah dengan keluarga Su saya. Saya tidak tertarik. Shen Qingyu masih mengumpulkan keberanian untuk menolak. Pemuda itu menyeringai, tidak tertarik? Saya akan menarik minat Anda hari ini. Selesai mengatakan, kipas muda ini menjentikkan angin di sekitar Shen Qingyu itu, biarkan Shen Qingyu terjebak di sana. Kemudian pemuda itu tersenyum pada orang-orang di sekitarnya, tidak ada lagi untukmu, kembali. Iya. Para penjaga mundur satu persatu, tetapi sang induk semang tidak bisa tidak melihat Shen Qingyu. Shen Wenj, kamu. Shen Qingyu sedang terburu-buru. Dia menatap Lin Tian. Bantu aku, Tuan. Senior. Pemuda itu baru saja menemukan bahwa pihak Shen Qingyu tidak tahan terhadap Lin Tian. Pada awalnya, pemuda itu mengira Lin Tian adalah seorang pemuda yang tertarik dengan namanya, tetapi sekarang ketika dia melihat bahwa Shen Qingyu banyak berhubungan dengannya, pemuda itu menatap Lin Tian dengan aneh. Lin Tian mengangguk angin dengan satu tangan, dan angin menghilang dalam sekejap. Shen Qingyu sangat senang karena dia dengan cepat bersembunyi di belakang Lin Tian, yang merasa lega ketika dia melihat Lin Tian bersedia bergerak. Tetapi pemuda itu tidak senang, dan mengerutkan kening. Wah, tahukah kamu siapa saya?
Aku tidak peduli siapa kamu, selama dia tidak mau pergi denganmu, kamu tidak bisa tegar. Lin Tianping mengatakan ini dengan tenang. Pria muda itu tidak bisa menahan tawa. Apa? Apakah Anda ingin menyelamatkan kecantikan pahlawan? Tidak ada, saya tidak ingin membunuh. Lin Tian mengatakan ini dengan tenang, tetapi di mata pemuda itu, Lin Tian menantangnya, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Nak, izinkan saya memberitahu Anda, nama saya Su Liang. Keluarga Su juga salah satu dari 10 orang teratas dalam daftar ini." Tidak tertarik? Tiga kata Lin Tian membuat Su Liang tertawa dan berkata, "Ya, bagaimana kamu bisa tertarik menjadi manusia emas?" Shen Qingyu tahu kemampuan Lin Tian dan emosinya, jadi dia menasihati Su Liang, "Ayo pergi, Tuan Su, atau kamu akan mati jika kamu marah." "Mati?" Saya berkata Nona Shen, dia tidak tahu kekuatan saya. "Apakah kamu tidak tahu kekuatanku?" Su Liang berkata sambil menarik napas. Lin Tian menatapnya lama sekali dan berkata, "Feng Linggen, kipas dan baju besi lembutmu bertatahkan batu Feng Hun. Jika kamu tidak ingin mati, hal-hal ini dapat membunuhmu." Begitu kata ini keluar, Su Liang tidak hanya tidak marah, tetapi juga tidak dapat menangis dan tertawa, "Untuk hidupku? Aku bilang kamu gila. Mengapa Anda tidak tersipu sama sekali?" Para penjaga yang tidak jauh juga berpikir bahwa Lin Tian sudah gila, dan bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Su Liang. Shen Qingyu tahu bahwa Su Liang sudah tamat, terutama Lin Tian telah menatap barang-barangnya. Bahkan jika Su Liang tidak memberikannya, Lin Tian dapat dengan mudah mengambilnya. Tetapi ketika Lin Tian melihat Su Liang masih tersenyum, dia mengulurkan satu tangan, dan kipas di tangan Su Liang jatuh ke telapak tangan Lin Tian. Melihat Lin Tian memegang kipas, senyum Su Liang mengeras, dan para penjaga bertanya-tanya bagaimana Lin Tian mengambil senjata ajaib Su Liang dari udara. Bahkan induk semang di satu sisi penasaran untuk menatap Lin Tian. Adapun Su Liang, yang ingin mengambil kembali kipas itu, dia mengendalikannya di sana, tetapi menemukan bahwa kipasnya tidak di bawah kendalinya, yang membuatnya bingung. Untuk Lin Tian, dia meraih kipas dengan satu tangan dan menyerap batu jiwa angin di kipas satu persatu. Dalam sekejap, kipas itu kehilangan kilaunya dan menjadi kipas biasa. Kemudian Lin Tian kehilangannya dan kembalikan padamu. Melihat perubahan besar kipas, Su Liang menatap, kamu menaruh kipasku. Dan milikmu. Ketika Lin Tian melambai, baju besi lembut di tubuh Su Liang terbang keluar. Poi, mantel Su Liang langsung robek, dan baju besi lembut di dalamnya sampai ke tangan Lin Tian. Su Liang segera merasa bahwa dia dikuliti, dan wanita bordil di dekatnya berseru satu persatu, "Lihat, pakaian Tuan Su telah dipilih." "Sungguh. Siapa pria itu? Beraninya kamu?" Su Liang melihat dirinya sendiri, yang hanya memiliki pakaian dalam, dan mengganti pakaiannya dengan cepat. Kemudian dia menatap Lin Tian, "Wah, kamu berani merusak pakaianku. Aku baru saja memintamu untuk memberikannya padaku. Jika Anda tidak memilih, saya akan datang saja." Setelah Lin Tian selesai, baju besi lembut di tangannya berubah menjadi tumpukan besi tua. Su Liangxin meneteskan darah, terutama kipas dan baju besi lembut ini, yang merupakan dasar untuk membantu dirinya sendiri dan membuat sihir sistem anginnya lebih kuat. Tapi sekarang, kekuatan Su Liang sangat berkurang. Aku akan membunuhmu." Tangan kanan Su Liang terulur, dan pusaran angin muncul, dan semua orang berkata, "Itu keterampilan sarang angin Su." Beberapa orang yang belum melihatnya terkejut. Teknik sarang angin yang bisa mencabik-cabik orang? Ya, tidak masalah bagi Tuan Su untuk merobek keadaan terganggu biasa. Bukankah anak itu sudah mati? Bukankah itu omong kosong? Tidak hanya orang-orang ini, tetapi juga istri pemilik mengira Lin Tian akan mengalami kecelakaan, sementara Shen Qingyu masih mempercaya Lin Tian. Seperti yang diharapkan, pada saat Su Liang mengalahkan angin, Lin Tian memblokir dinding. Kerumunan itu kaget. Su Liang tidak mempercayainya. "Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menahan seranganku? Karena kamu terlalu lemah." Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Tian, mereka semua dihentikan oleh mulut Lin Tian. Namun, Lin Tian memandang Su Liang dan berkata, "Jika kamu ingin hidup, kamu dapat menyerahkan hal serupa." Beranikah kamu merampokku?" Mata Su Liang terbuka lebar, dan semua orang mengira dia salah dengar. Lin Tian mengabaikan tindakan semua orang, tetapi melanjutkan, "Ya, penjarahan." Su Liang marah. Dia berencana untuk membersihkan Lin Tian. Tanpa diduga, dinding lain akan menahan Su Liang di sana. Su Liang tiba-tiba menjadi harimau yang terperangkap. Dia hanya bisa menatapnya. "Jika kamu ingin hidup, serahkan." Saat ini, banyak orang yang menatapnya, dan ibu pemiliknya tidak dapat mempercayainya. Adapun Su Liang, yang menjadi gila, dia tidak bisa keluar.
Dia hanya bisa menatap Lin Tian sebentar dan berkata, "Oke, aku akan memberikannya padamu." Hanya lihat Su Liang mengeluarkan cincin luar angkasa, dan mengeluarkan setumpuk senjata ajaib sendiri dari dalam. Tapi Lin Tian berkata, "Saya ingin batu jiwa angin." Batu jiwa angin? Apakah menurut Anda itu bagus? Begitu Su Liang memikirkan hartanya sendiri dengan batu Feng Hun, semuanya dibuang. Sepertinya kamu tidak ingin hidup. Lin Tian berkata kepada Su Liang, "Saya tahu di mana ada." Oh, di mana itu? Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya tahu di mana. Saya pernah ke sana sebelumnya. Su Liang tergagap. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Oh, apakah itu?" Itu memimpin. Su Liang berpikir bahwa dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri nanti, tetapi bagaimana Lin Tian bisa membiarkannya pergi seperti ini? Jadi ketika dia berencana meninggalkan segel jiwa untuknya, sangat sibuk di luar rumah bordil. Tu Fei yang muncul, tetapi dia berlumuran darah. Semua orang tercengang. Bukankah ini Tu Fei Yang? Bagaimana dia bisa datang ke sini? Dikatakan bahwa dia baru-baru ini diburu oleh orang-orang dari aliansi. Aliansi surga dan zaman kuno? Tidak, dia milik Tian Huomen. Baru-baru ini, ketika orang-orang dari Liga Tiangu menerima berita itu, mereka mengirim seseorang untuk membunuhnya. Tu Fei Yang menatap Lin Tian, lalu jatuh ke tanah. Lin Tian bergegas maju dan mengeluarkan jarum untuk menyegel jiwa Tu Fei Yang agar dia tidak mati. Kemudian Tu Fei Yang berubah menjadi jalur udara seperti dia kembali dari kematian. Aku sedang ditatap. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas keluar dari rumah bordil, dan orang-orang ini semua berpakaian hitam. Pada saat yang sama, ikat pinggang setiap orang diukir dengan kuno. Orang-orang ini, jelas, adalah anggota tim penegak hukum Liga Tiangu, sedangkan pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an. Saya melihat pria ini tersenyum seperti dan berkata, "Tu Fei Yang, Anda mengatakan bahwa gerbang api surga tidak ada lagi. Anda harus memanggil semua orang bersama. Bukankah itu mencari kematian? Hukuman batu, dasar pengkhianat." Tu Fei Yang tidak memiliki kekuatan untuk mengaum, dan orang-orang di sekitarnya mulai membicarakannya. Jadi ini hukuman batu. Itu tidak benar. Dikatakan bahwa dia pernah menjadi milik Tian Huomen, dan dia berkeliaran di Tian Huomen. Tanpa diduga, dia mengkhianati Tian Huomen dan menjadi anjing pelari untuk Liga Tiangu. Hukuman batu memelototi kerumunan, siapa bilang omong kosong? Aku akan menangkap semuanya dalam satu kasus. Sekaligus, Tei takut untuk berbicara, dan Su Liang, seperti melihat harapan, berteriak, "Tolong aku, aliansi Tiangu." Dan siapa Anda? Hukuman batu memandang Su Liang ini dan bertanya-tanya, dan Su Liang berteriak, "Saya Su, ayah saya, yang sering memberi Anda informasi tentang aliansi Tiangu." Hukuman batu tiba-tiba menyadari, ternyata itu Tuan Su. "Ya, bantu aku." Hukuman batu memandang beberapa orang di sekitarnya. "Pergi, hancurkan tembok itu untukku." "Iya." Sekelompok orang dari aliansi surga dan zaman kuno maju dan berpikir mereka dapat dengan mudah menghancurkan tembok ini, tetapi orang-orang itu tidak dapat menghancurkannya. Hukuman batu itu agak enggan. Siapa yang membuat tembok ini? Berdiri untukku. Orang-orang di sekitar segera menyebar, tidak berani dianiaya, dan Lin Tian menatap Si Jing dan berkata, "Ini aku." "Hanya kamu?" "Jin dan Jing, saya akan percaya." Hukuman batu itu sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, tetapi Lin Tian berkata, "Tidak masalah apakah Anda percaya atau tidak. Tetapi jika Anda mengkhianati Tian Huomen dan menyakiti sesama murid Anda harus mati." "Brengsek? Haha. Wah, apakah Anda ingin membela Tian Huomen?" Hukuman batu itu tertawa, dan orang aliansi tua itu juga satu persatu dalam senyum aneh itu. Para penonton merasa bahwa Lin Tian tidak tahu bagaimana hidup, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin, "Katakan, bagaimana kamu ingin mati?" Kata-kata Lin Tian mengejutkan semua orang sejenak. Dia pikir dia salah dengar, tapi kemudian dia banyak tertawa. Terutama hukuman batu yang hendak tertawa dan menangis, "Bagaimana kamu ingin mati? Aku akan memberimu itu." Mata Lin Tian berkedip untuk membunuh Su Liang, tetapi dinding di sekitar Su Liang menghilang. Sebaliknya, dinding di sekitar Su Liang muncul. Hukuman batu tidak diterima begitu saja, tetapi juga percaya, "Nak, apakah itu lebih baik daripada sihir bumi? Aku juga tidak buruk." Hanya melihat batu menghukum seluruh tubuh juga adalah sinar coklat, maka telapak tangan masih memukul, pikiran dapat dengan mudah mengguncang dinding untuk mematahkan. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa 16 dinding tidak dapat dihancurkan bahkan dengan hukuman batu. Tidak mungkin. Hukuman batu ditutup matanya, dan matanya lebar, yang membuatnya merasa luar biasa.
Terutama hukuman batu, tetapi dia adalah seorang ahli di alam yang terganggu, tetapi sekarang dia tidak dapat menghancurkan tembok orang-orang di alam emas. Tidak hanya hukuman batu, kehadiran orang satu persatu menunjukkan ekspresi terkejut, dan Lin Tianleng berkata, bahkan jika kamu tidak memilih, maka matilah seperti ini. Saat berikutnya, semua orang melihat bahwa dinding itu penuh dengan api, dan batu itu menjerit dan menjerit. Satu persatu, aliansi Tiangu ketakutan. Adapun Su Liang, dia dengan cepat bersembunyi di kerumunan dan menunggu aliansi Tiangu menjatuhkan Lin Tian. Apakah kamu tahu apa yang paling aku benci dalam hidupku? Lin Tian menatap hukuman batu dan bertanya, tetapi hukuman batu itu mengaum, wah, saya dari aliansi Tiangu. Jika Anda tidak membiarkan saya pergi, saya akan membunuh Anda dan keluarga Anda. Hancurkan klan Anda. Saat ini, hukuman batu berpikir bahwa Lin Tian akan takut dengan aliansi antara surga dan zaman kuno. Bahkan orang-orang di sekitarnya mengira Lin Tian akan melepaskan hukuman batu. Siapa tahu Lin Tianleng berkata, dalam hidup saya paling membenci pengkhianat, dan yang kedua adalah orang-orang dari aliansi Tiangu. Tapi Anda, keduanya sibuk. Apakah kamu pikir kamu bisa hidup dengan baik? Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka aliansi Lin Tian dan Tiangu memiliki kebencian yang begitu besar. Adapun Tu Feiyang, dia terluka parah di sana saat ini, dan dia ketakutan, dia tidak takut dengan aliansi antara surga dan zaman kuno. Sebelumnya, Tu Feiyang khawatir Lin Tian akan takut melarikan diri setelah aliansi Tiangu datang. Dia lega melihat Lin Tian secara terbuka bersaing dengan aliansi Tiangu di depan semua orang. Hukuman batu adalah cara marah, yang saya hianati adalah Tian Huomen, bukan Anda. Lihat hukuman batu masih menyesatkan Lin Tianleng berkata. Tian Huomen, aku akan melindungimu di masa depan. Selama ada yang menyinggung, aku akan membunuhnya. Jadi jangan berharap aliansi menyelamatkan Anda. Hukuman batu ingin dimarahi, tetapi Raja Api membuatnya sangat sedih, dan Lin Tian membuang gulungan perbaikan segel, dan segera memperbaiki hukuman batu untuk disegel. Semua orang di pertemuan itu bodoh sampai sebuah suara bermartabat berteriak, siapa, dengan keberanian seperti itu, berani melawan aliansi Tiangu kita? Orang-orang adalah cemarah tentang siapa itu sampai kerumunan bubar. Di luar kerumunan, ada seorang lelaki tua dengan punggung bungkuk, dan lelaki tua itu membawa tas besar dengan udara hitam. Kapten. Hukuman batu sangat bersemangat, dan orang-orang ingin tahu tentang identitasnya. Pada saat ini, lelaki tua yang tampak aneh itu menyeret punggungnya dan menatap Lin Tian, wah, saya 9 kapten tim penegak hukum Liga Tiangu, si bungkuk negro. Ketika mereka mendengar si bungkuk negro, mereka semua berteriak. Ini si negro bungkuk? Dikatakan bahwa negro bungkuk ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Ya, mereka bisa mengambil jiwa. Kapten, dia mengabaikan aliansi kita, kamu harus memperbaikinya dengan baik. Si bungkuk negro segera mengeluarkan udara hitam, dan di dalam tas, satu persatu, melompat keluar dari beberapa bakso. Bakso hitam ini melompat-lompat di tanah. Orang-orang ingin tahu tentang apa ini. Si negro bungkuk menatap Lin Tian dan berkata, wah, jika kamu tidak ingin mati, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan. Lin Tian mengabaikannya, dan Tu Feiyang memandang Lin Tian dengan cemas, dan berkata, saya telah meledakkan Yuan Shen untuk bertarung dengan mereka. Anda mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lin Tian memandang Tu Feiyang, dan Tu Feiyang siap untuk berkorban, tetapi Lin Tian berkata kepadanya sambil tersenyum, jangan khawatir. Siapapun yang datang hari ini tidak akan menyakitimu, dan aku ingin orang-orang dari Liga Tiangu membayar harganya. Tu Feiyang tercengang. Sebelum dia kembali ke akal sehatnya, Lin Tian menatap si negro bungkuk dan berkata, bakso hantu. Gunakan beberapa roh akhirat untuk mengintegrasikan beberapa khusus sehingga mereka dapat memasuki tubuh manusia dengan cepat dan mengendalikan tubuh manusia, bukan? Bakso hantu? Semua orang mendengar 3 kata ini, daging angsa, jelas sangat takut. Hantu hitam bungkuk itu tertawa, tanpa diduga kamu tahu, lalu kamu dengan patuh menyerah, jika tidak bakso ini lari ke tubuhmu, maka kamu akan benar-benar ditinggalkan. Hal-hal ini, di mataku, adalah sampah, jadi jangan buang waktu. Sampah? Wah, apakah kamu bodoh? Atau itu palsu? Si negro bungkuk tertawa. Namun, Lin Tian tersenyum di sudut mulutnya. Kemudian, orang-orang melihat bahwa Lin Tian dikelilingi oleh cahaya hitam, dan bakso itu masih menari-nari di sekelilingnya. Tapi lampu hitam ini muncul, dan bakso itu melompat mundur satu persatu seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Mereka bahkan mengebor ke dalam tas si bungkuk negro. Ketika mereka melihat pemandangan seperti itu, mereka tercengang satu persatu, dan hukuman batu yang kultivasinya ditinggalkan bahkan lebih mendesak, Kapten, ada apa?
Si negro bungkuk juga tidak mengerti, tetapi dia terus melantunkan mantra dan ingin mengendalikan bakso, tetapi mereka tidak mendengarkan. Lin Tian tersenyum dan berkata, saya akan melakukannya. Sebelum kerumunan sempat bereaksi, mereka melihat bakso ini terbang keluar dan kemudian semua melompat ke penalti batu. Hukuman batu di tempat menjadi pria gemuk, dan kemudian hukuman batu pucat. No, aku tidak mau. Siapa tahu saat berikutnya, batu ini menghukum, bang, seluruh tubuh berubah menjadi cairan hitam. Mati. Semua orang terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku baru saja memberimu pilihan kematian, tetapi kamu tidak, betapa menyedihkannya sekarang. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Tian, mereka tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Dalam kegelapan, Su Liang menggigil. Dia mengambil kesempatan untuk berlari keluar dari kerumunan dan berencana untuk berlari lebih dulu. Si negro bungkuk, bagaimanapun, menatap genangan cairan hitam dan tenggelam, kamu bisa mengendalikan mereka. Saya tidak hanya mengendalikan mereka. Aku bisa membuatmu mati. Lin Tian tampak tertawa, dan semua orang terkejut. Beberapa orang berbisik, anak ini, bahkan kapten pun tidak akan membunuhnya. Aku tidak bisa membunuh mereka. Mereka adalah 9 pemimpin tim penegak hukum. Meskipun kultivasi terbatas pada gangguan, itu tidak benar. Semua orang mengira itu benar, dan lelaki tua bungkuk itu mengeluarkan beberapa bendera, lalu melemparkannya, dan berteriak kepada beberapa murid aliansi Tiangu, atur susunannya. Iya. Tiba-tiba, orang-orang dari aliansi surga dan zaman kuno terbang untuk memegang bendera. Kemudian Lin Tian, Tu Feiyang dan Shen Qingyu terjebak dalam barisan hitam. Dalam susunan saya, Anda sedang menunggu untuk melapor ke ke-9 hantu. Si bungkuk Niger memutuskan bahwa Lin Tian San sudah mati saat ini. Para penonton juga berpikir bahwa Lin Tian tidak berdaya ketika dia menemukan formasi seperti itu, dan induk semang menggelengkan kepalanya saat ini. Tu Feiyang dan Shen Qingyu tahu pencapaian susunan Lin Tian sangat bagus, jadi mereka tidak perlu khawatir. Adapun Lin Tian, dia juga menatap mereka yang mengambang di barisan dan berkata sambil tersenyum, siapa yang harus memulai lebih dulu? Orang-orang tidak tahu apa maksud Lin Tian, tetapi si negro bungkuk menatap Lin Tian. Wah, sulit untuk mengibarkan bendera aliansi Tiangu kita. Oh, apakah itu? Apakah Anda ingin melihatnya? Lin Tian tersenyum aneh. Si negro bungkuk tidak mempercayainya. Dia memerintahkan orang-orang yang mempertahankan barisan, beri aku lebih banyak kekuatan. Iya. Orang-orang itu semua berbicara bersama, dan kemudian satu persatu menyuntikkan kekuatan ke dalam barisan, sementara Lin Tian masih percaya diri. Para penonton bertanya-tanya kekuatan apa yang dimiliki Lin Tian untuk melawan barisan itu. Sampai saat berikutnya, satu persatu menganga. Saya melihat bendera-bendera ini jatuh di tangan Lin Tian satu persatu, dan susunan itu mengalahkan diri sendiri. Tidak hanya itu, Lin Tian juga menggunakan teknik api langit, dan segera awan api ungu di seluruh kota. Tiba-tiba, banyak orang ingin tahu tentang apa yang terjadi di kota. Si bungkuk Niger mulai melarikan diri ketakutan, dan berkata, tunggu, nak, aku akan membunuhmu. Para murid aliansi kuno terkejut, jadi mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak secepat lelaki tua bungkuk itu. Semua orang ini terbunuh di tempat. Ketika awan api ungu menghilang, tubuh aliansi Tiangu ada di mana-mana. Lin Tian memandang Nyonya gila, Nyonya, gadis ini Shen, saya mengambilnya. Aduh. Beraninya sang induk semang mengatakan tidak. Selain itu, dia tidak berencana untuk meninggalkan Shen Qingyu sama sekali. Lin Tianze memandang Shen Qingyu dan Tu Feiyang, yang terluka parah. Ayo pergi. Shen Qingyu memandang Lin Tian dengan penuh rasa terima kasih. Iya. Wajah Tu Feiyang penuh kegembiraan. Meskipun dia terluka parah saat ini, dia sangat senang melihat mayat aliansi Tiangu tergeletak di sini satu persatu. Para penonton menatap Lin Tian seperti monster. Beberapa berbisik, siapa orang ini? Entahlah. Dia tidak mendapatkan namanya. Lin Tian membawa Tu Feiyang dan Shen Qingyu keluar kota sampai Lin Tian berhenti dan melihat ke arah Tu Feiyang. Aku akan menyembuhkanmu dulu. Saya. Tu Feiyang memandang dirinya sendiri dan menemukan bahwa dia terluka parah dan ada keracunan di tubuhnya. Dia berkata, saya punya pil racun hukuman batu. Sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Lin Tian berkata, saya di sini. Tidak ada racun yang menjadi masalah. Tu Feiyang dan Shen Qingyu mengira Lin Tian hanya mengatakan sesuatu dengan santai, tetapi ketika Lin Tian membersihkan sedikit racun Tu Feiyang, mereka terkejut. Baiklah. Tu Feiyang bergegas memeriksanya. Seperti yang diharapkan, dia bebas dari racun. Dia sangat senang setelah dia bebas bergerak. Terima kasih, leluhur. Leluhur?
Lin Tian tidak menyangka bahwa dia akan menyebut dirinya leluhur, dan Tu Fei yang berkata dengan canggung, "Sebelumnya, saya selalu curiga bahwa Anda berasal dari Tongbaumen atau aliansi Tiangu, tetapi hari ini, saya memahaminya sepenuhnya." Lin Tian tidak menyalahkannya, tetapi berkata dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu menemukan seseorang akhir-akhir ini?" Wajah Tu Fei yang membeku dan berkata, "Orang-orang kami di Tianhuomen telah ditangkap, dan mereka ditahan di tempat bernama Fengin Xian, tetapi mereka semua adalah orang-orang dari aliansi Tiangu. Ketika saya mengetahuinya, saya baru saja ditemukan oleh Si Fen, dan kemudian dia membawa seseorang untuk mengejar saya." Lin Tian segera berkata, "Pergi, pimpin jalan. Saya khawatir saya tidak bisa pergi ke tempat itu." Tu Fei yang terlihat jelek, dan Lin Tian ragu, "Oh, mengapa? Tempat itu disebut negeri dongeng. Untuk membunuh makhluk abadi?" Lin Tian belum pernah mendengar tempat seperti itu sebelumnya, jadi dia tampak bingung. Tu Fei yang berkata, "Ribuan tahun yang lalu, 5 pejabat abadi membuat tempat pembunuhan di 10 pegunungan abadi. Dikatakan bahwa ada gurun di mana-mana. Apa gunanya?" Lin Tian ingin tahu. "Ada cacing pasir, dan cacing pasir itu membunuh orang tanpa berkedip, tapi ada beberapa senjata ajaib khusus yang tersembunyi di dalamnya, jadi selalu ada beberapa orang yang mau mengambil risiko." Tu Fei yang menjelaskan. Lin Tian mengerutkan kening. "Jadi, orang-orang di Tianhuomen mungkin terjebak di sana. Mungkin sudah mati." Wajah Tu Fei yang tiba-tiba terlihat jelek, jelas sangat sedih. Lin Tian menarik napas dalam-dalam dan menatap kedua pria itu. "Ayo pergi ke tempat pembunuhan." "Anda?" Tu Fei yang tidak menyangka Lin Tian akan pergi, tetapi Lin Tian berkata, "Saya tahu di mana mereka berada. Aku akan melihatnya." Tu Fei yang tidak tahu maksud Lin Tian, tetapi dia masih menghargai keberanian Lin Tian, jadi dia dengan anggun membawa Lin Tian pergi. Shen Qingyu mengikuti dalam diam sampai Lin Tian berhenti berjalan melewati hutan. Tu Fei yang bertanya-tanya, "Ada apa?" "Saya pikir dia melarikan diri, tetapi dia ada di sekitar sini." Lin Tian tersenyum. Tu Fei yang bertanya-tanya, "Siapa?" Shen Qingyu tidak mengerti, tetapi Lin Tian pergi ke sisi lain. Saat ini, Su Liang berkata dengan gugup ke sebuah batu, "Tuan, Anda bergerak untuk menyelamatkan saya." "Ada apa?" "Katakan dengan cepat." "Tuan, saya telah diperbaiki sendiri," kata Su. "Oh, itu pria yang baik?" "Ya, ini adalah alam emas." "Apakah kamu bercanda?" "Jin dan Jing." Pria di batu itu tidak senang, dan sebuah suara keluar dari barisan, "Kamu di sini." Su Liang tercengang. Lalu dia melihat ke belakang. Ketika Lin Tiansan muncul dan berjalan ke barisannya, dia gemetar ketakutan. Bagaimana kamu bisa berada di sini?" "Kami hanya lewat." Senyum Lin Tian membuat Su Liang merasa merinding. Kemudian dia memegang batu persegi dan berteriak padanya, "Tuan, lihat, ini orangnya." Pada saat ini, ada cahaya putih yang menyinari batu persegi, dan kemudian sesosok tubuh mengembun. Itu adalah seorang lelaki tua dengan angin di sekujur tubuhnya dan 2 lesung pipit di wajahnya. "Wah, tahukah kamu siapa aku?" Begitu lelaki tua itu berbicara, dia tampak serius. "Tidak, saya tidak mau." Lin Tian menggelengkan kepalanya secara langsung, tetapi Tu Fei yang terkejut. "Ini adalah sistem angin daratan, anginnya sombong dan misterius." Feng Aosuan, mendengar nama itu, Shen Qingyu juga terkejut, dan lelaki tua itu sangat bangga mengatakan, "Tahu saja." Tapi Lin Tian menatap angin, sombong dan misterius, lalu melihat batu itu, "Batu ini bagus, aku menginginkannya." Dengan lambaian tangan Lin Tian, batu persegi terbang dari tangan Su Liang ke tubuh Lin Tian, yang merupakan tempat sosok Feng Aosuan Fan bersembunyi. Tapi sekarang ada di tangan Lin Tian, dan angin bangga dan misterius. "Wah, sebaiknya kamu meletakkannya, atau aku akan membuatmu mati nanti." "Mengancam saya?" "Sudah kubilang, kamu dapat dengan mudah mencekikmu bahkan jika aku sosok yang terpisah." Angin bangga dan Xuanleng menatap ke arah Lin Tian mengabaikannya, tetapi menggenggam batu itu dengan satu tangan, hanya untuk melihat batu Feng Hun di atas batu itu diserap sedikit, dan Feng Aosuan di dalamnya segera memarahi, "Hentikan." Lin Tian masih tidak memperhatikannya. Angin sombong dan Xuan sedang terburu-buru. "Wah, itu kuncinya. Kamu tidak bisa menghancurkannya." "Kunci." Lin Tian berhenti untuk menyerap, menatap batu itu dengan ragu, berbalik. Setelah melihat bahwa Lin Tian tidak terus menghancurkan batu itu, Feng Aosuan menghela nafas lega. Kemudian bayangannya yang terpisah melayang di sana, dan membeku dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar tentang adegan pembunuhan Feng Xian?" Lin Tian mendengarnya, dan Tu Fei yang menjelaskannya kepadanya, jadi dia ragu, ini terkait dengan pembunuhan makhluk abadi.
Dikatakan bahwa ada istana bawah tanah di medan pembunuhan abadi, dan kuncinya adalah pintu masuk istana bawah tanah. Angin itu Xuan sombong untuk menjelaskan cara. Lin Tian memandang Tu Fei Yang, dan Tu Fei Yang berkata, dikatakan bahwa kunci istana bawah tanah abadi dibagi menjadi 2 bagian, dan kaulah orangnya. Yang satu adalah salah satu kunci istana bawah tanah Xianshan, dan yang lainnya, jika tebakanku benar, ada di tangan aliansi surga dan zaman kuno. Feng Aosuan menjelaskan, dan Lin Tianhu memandang batu itu dengan curiga, dan bertanya-tanya, 5 pejabat abadi ini, apa yang ingin mereka lakukan jika mereka tidak berbicara tentang pembunuhan, atau jika mereka ingin membuat istana bawah tanah? Melihat Feng Aosuan yang tercengang Lin Tian, dia terus menasihatinya, kunci ini, hanya 2, dan 2 bersama-sama, yang dapat membuka istana bawah tanah. Jika kamu menghancurkannya, istana bawah tanah tidak akan pernah terbuka. Lin Tian bertanya, apakah ada yang pernah membuka istana bawah tanah ini? Ya, orang-orang dari aliansi Tianghu membukanya, tetapi ketika istana bawah tanah ditutup lagi, kuncinya terbelah 2 dan terbang ke tempat yang tidak diketahui Gunung Fengxian, dan milikku ini tidak mudah didapat dari orang lain. Angin itu sombong dan misterius. Lin Tian ragu. Lalu kenapa kamu tidak datang? Ini Gunung Fengxian. Jika saya bisa datang, saya akan datang lebih awal. Mengapa saya harus membiarkan murid saya datang dan memberinya barang-barang berharga seperti itu? Lin Tian memandang Su Liang, dan dia gemetar. Tuan, bantu aku. Simpan apa? Saya tidak di sini. Dasar sampah. Angin bangga, besi bukan baja. Su Liang tertekan dan hanya bisa bergumam, Tuan, dia telah menghancurkan semua senjata ajaib yang Anda berikan kepada saya. Apa? Angin Aosuan menatap, tetapi ketika dia melihat Lin Tian, amarahnya hilang, dan dia hanya bisa berkata, tidak, itu hilang. Tuan, dia juga ingin saya membawanya ke tempat Anda menyembunyikan harta Anda. Su Liang ini menambahkan, bayangan angin Aosuan pucat, dan dia menatap Su Liang, kamu. Aku juga hidup. Feng Aosuan sangat marah sehingga dia menggigit giginya. Tetapi ketika dia melihat wajah Lin Tian dan tangan yang memegang batu itu, dia hanya bisa berkata, adik laki-laki, mari kita mengobrol dengan baik. Apa yang kamu bicarakan? Itu, kamu ingin aku menyembunyikan harta karun di Gunung Fengxian, kan? Saya akan memberikannya kepada Anda, tetapi Anda berjanji untuk tidak menghancurkan kunci ini, dan pergi ke istana bawah tanah Fengxian, oke? Lin Tian melihat batu di tangannya, ragu dan menatap Feng Aosuan. Kamu sepertinya sangat ingin pergi ke istana bawah tanah. Wah, istana bawah tanah ini, selama itu seorang biksu, akan ingin pergi, tapi saya menemukan kuncinya untuk waktu yang lama, jadi jika Anda dapat memenuhi impian saya, pergilah ke sana dan lihatlah. Biarkan saya bersenang-senang, saya menjanjikan apapun kepada Anda. Oh, lalu aku ingin bayimu, kamu memberikan semuanya? Di sini. Baiklah, pertama-tama beritahu aku di mana bayi-bayi itu berada. Lin Tian tahu bahwa harta karun itu pasti terkait dengan batu Feng Hun. Tetapi Feng Aosuan berkata dengan muram, jika saya memberitahu Anda dan Anda tidak setuju dengan saya, apa yang akan saya lakukan? Apakah Anda memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan saya? Lin Tian memegang batu itu dan menatap angin. Angin Aosuan takut untuk berkata dengan cepat, berjanjilah. Lin Tian baru saja menyimpan kuncinya, dan angin Aosuan memandang Su Liang dengan murung, bodoh sekali, cepat pimpin yang lain. Su Liang tahu bahwa jika dia ingin hidup, dia harus hidup. Jadi dia buru-buru mendatangi Lin Tian dan berlutut dan bersujud dengan liar, tidak, jangan bunuh aku. Kamu harus bertanya padanya. Lin Tian menunjuk ke Shen Qingyu. Su Liang sedang terburu-buru. Kemudian dia melihat Shen Qingyu. Nona Shen, demi keluarga Su saya menyelamatkan Anda, maafkan saya. Ketika Shen Qingyu mendengar ini, dia menjadi berhati lembut. Bagaimanapun, hidupnya diselamatkan oleh keluarga Su. Jadi dia menatap Lin Tian dan berkata, Tuan, bisakah Anda mengampuni nyawanya? Kamu tidak menyesalinya? Lin Tian bertanya, dan Shen Qingyu berkata, ketika saya masih kecil, saya dibantai oleh orang-orang dari aliansi Tianghu, dan hidup saya diselamatkan oleh pemimpin keluarga Su. Bagaimanapun, saya berutang nyawa pada keluarga Su. Lin Tian mengangguk dan berkata, terima kasih. Baris itu, hidup ini sepadan. Kamu dan keluarga Su belum memiliki kehidupan di masa depan. Shen Qingyu mengerti dan mengangguk, terima kasih, tetua. Su Liang bahkan lebih bersemangat dan bersujud, terima kasih, Nona Shen, terima kasih, senior. Melihat angin Xuan-Xuan semburan Tu Chao, sampai Lin Tian menunjuk ke bawah Su Liang, dan Su Liang segera menatap mata besar, kamu. Setelah itu, kamu akan menjadi budakku.
Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia membiarkan Su Liang memimpin, dan Su Liang bodoh. Dia bahkan tahu bahwa dia hanya bisa mendengarkan Lin Tian di masa depan. Tetapi Feng Aosuan ingin tahu apa yang terjadi dan mengapa Su Liang tiba-tiba terdiam dan tersesat. Jadi ketika Su Liang memimpin, Feng Aosuan membuat lompatan dan bergegas ke tubuh Su Liang. Su Liang tercengang dan berkata pada dirinya sendiri, "Tuan, apa yang kamu lakukan di tubuhku? Jangan mati. Mengapa kamu begitu khawatir?" Angin itu Aosuan tidak mengerti caranya, Su Liang tidak nyaman di hati, jiwaku, dicap olehnya, nanti orangnya, jika aku berani tidak patuh, harus mati. Branding, benar-benar salah. Lihat sendiri. Feng Aosuan segera bergegas ke ruang kesadaran pihak lain, dan kemudian di ruang kesadaran pihak lain, melihat bahwa jiwa Su Liang memang memiliki satu tanda merek lagi, dia bertanya-tanya, dia hanya di alam emas, bagaimana dia bisa meninggalkan tanda merek yang begitu kuat? Tuan, Anda mengatakan itu Anda, seorang Sanxian, yang tidak melindungi saya dan Salt saya. Mendengar keluhan Su Liang, Feng Aosuan membalas, siapa yang membiarkanmu memprovokasi orang lain? Atau kunci saya akan jatuh ke tangannya? Tuan, saya ingin gadis itu menikah dengan saya. Saya tidak tahu pria yang rendah hati ini begitu mengerikan. Kamu masih memiliki wajah untuk dikatakan? Tidak baik mencari wanita yang memiliki pendukung besar. Tuan, apakah saya mendukung Anda? Tapi Anda... Itu terlalu rendah. Bisakah kamu percaya padaku untuk menjagamu? Su Liang tidak berani mengatakan sepatah kata pun sekaligus, dan Feng Aosuan keluar dari tubuh Su Liang, dan kemudian mendatangi Lin Tian. Dia memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu dan bertanya, siapa kamu, adik kecil? Mengapa jiwa merasa lebih baik dariku? Tu Feiyang dan Shen Qingyu terkejut mendengar ini. Bagaimanapun, mereka tahu Lin Tian kuat, tetapi mereka tidak tahu bahwa jiwa Lin Tian akan kuat oleh seorang Sanxian. Lin Tian memandang angin dan berkata, ada apa? Untuk menanyakan tentang kekuatanku? Aku hanya ingin tahu. Feng Aosuan berkata sambil tertawa. Lin Tian menoleh untuk menatapnya sambil tersenyum dan berkata, lebih memahami saya daripada Anda. Saya? Ya, sudah berapa tahun kamu berkultivasi? Lin Tian menatap Feng Aosuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Feng Aosuan berkata sambil tersenyum masam, saya telah melakukannya selama ribuan tahun. Ribuan tahun? Yakin? Feng Aosuan merasa terlihat jelas, dan langsung malu, ini. Katakan padaku mengapa kamu berbohong padaku selama ribuan tahun. Semakin Lin Tian melihat angin, semakin sombong dan misterius. Tetapi ketika Lin Tian menatapnya sebentar, dia bertanya-tanya, aku, 8.000 tahun. Katakan padaku mengapa. Lin Tian bertanya lagi, dan Tu Feiyang dan Shen Qingyu bertanya-tanya mengapa, Sanxian, berbohong. Tidak hanya mereka, tetapi juga Su Liang berkata dengan terkejut, Tuan, apakah Anda sudah berkultivasi selama 8.000 tahun?